Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini adalah bagian kedua dari apa artinya Yesus Kristus sebagai imago Dei atau gambar Allah. Kita lihat kembali, ini adalah Kejadian 1 ayat 26 dan 27 yang kita sebut dengan the original plan of God. Ini adalah rencana awal Tuhan untuk kemanusiaan atau untuk Bani Adam. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, Adam, menurut selem, gambar, dan rupa atau demut kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut selemnya, menurut gambar atau selem Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita baca juga di Kejadian 9 ayat 5-6 bahwa setelah Nuh keluar dari bahtera, Tuhan memberikan salah satu daripada hukum-hukumnya, yaitu tidak boleh menumpahkan darah sesamamu manusia. Dikatakan siapa yang menumpahkan darah manusia, maka darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Elohim atau Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ini merupakan salah satu dari 7 hukum Nuh yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Akar kata gambar atau selem di dalam Alkitab kita adalah memahat atau memotong. Arti literalnya adalah bayangan. Di timur dekat purba, selem itu juga berarti patung berhala. Bahasa Akadia untuk patung adalah salmu. Di Assyria, raja juga disebut sebagai salam ili atau gambar dewa atau bayangan Allah. Raja-raja di Mesopotamia timur dekat purba memiliki selem atau gambar atau patung diri mereka dari batu, kayu, emas, dan perak. Bukti bahwa kata tersebut merujuk pada patung karena fungsi patung kerajaan atau royal state itu di timur dekat purba atau ancient Near East terutama untuk menandakan luasnya wilayah kekuasaan raja. Sama seperti raja-raja duniawi yang kuat untuk menunjukkan klaim daerah kekuasaan atau dominion mereka, mereka mendirikan gambar atau selem patung diri mereka sendiri di provinsi-provinsi kekaisaran, dimanapun mereka tidak hadir secara pribadi. Demikian pula manusia ditempatkan di bumi menurut selem atau gambar Tuhan sebagai lambang kedaulatan Tuhan atas kerajaan Adam di bumi. Manusia membuat patung-patung berhala dewanya, kita lihat ya, seperti di Amos 5 ayat 26. Dikatakan kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu atau selem yang telah kamu buat bagimu itu. Kemudian dalam Bilangan 33 ayat 52 dikatakan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung atau selem tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Orang Filistin membuat gambar atau selem emas tikus dan borok ke tabut dan mengirimkannya kembali ke Israel. Ini pada waktu tabut perjanjian Allah direbut dan dibawa ke rumah Dagon, yaitu dewanya orang Filistin. Kemudian orang-orang Filistin pada waktu itu kena tulah dan mereka berusaha mengembalikan tabut perjanjian ini kepada bangsa Israel. Ini ada di 1 Samuel 6 ayat 5. Kemudian melalui Nabi Yeskiel, Yahweh juga mengamati bahwa orang Israel membuat selem atau gambar patung kekejian dari emas dan perak mereka. Ini ada di Yeskiel 7 ayat 20, Yeskiel 16 ayat 17, dan Yeskiel 23 ayat 14. Dikatakan juga, selama pemberontakan Yoyada, orang-orang Israel menghancurkan gambar atau selem patung-patung Baal. Ini ada di 2 Raja-Raja 11 ayat 18 dan 2 Tawarik 23 ayat 17. Sekarang kita baca kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di Daniel 3. Pada waktu itu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung atau selem emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Kemudian Raja memanggil semua bangsa di wilayah kerajaannya untuk pentaspisan patung dirinya. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung atau selem yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini merupakan salah satu cerita bagaimana raja-raja di timur dekat purba mendirikan sebuah selem atau patung dirinya, dan itu merupakan perwakilan daripada dirinya di kerajaan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mau sujud menyembah atau menghormati patung raja atau selem raja tersebut, maka dia akan dibunuh. Manusia itu juga disebut gambar diri atau patung hidupnya Allah, yang disebut juga dengan bayangan daripada Allah yang hidup. Kita baca dulu Mazmur 39 ayat 6, dikatakan, manusia itu hanyalah bayangan atau selem yang berlalu. Dia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang merauapnya nanti.
Kemudian dikatakan juga, raut wajah kita itu merupakan selem. Dikatakan Mazmur 73 ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa atau selem mereka kau pandang hina. Kata selem juga merupakan kata benda turunan bahasa Ibrani dan Aramaik yang berarti gambar atau patung. Dan keduanya digunakan di dalam Alkitab kita. Kata benda Aram, selem, muncul 8 kali dalam kitab Daniel dan 16 kali dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama kita. Kata selem ini juga merupakan gambaran dari ekspresi wajah. Kita lihat ya, misalnya Daniel 3 ayat 19 dikatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya atau selem Anaf berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Jadi selem itu juga merupakan gambar wajah atau berarti ekspresi daripada wajahnya. Di timur dekat purba, gambar atau selem dianggap mewakili dan bahkan perantara kehadiran orang yang tidak hadir secara fisik. Raja Asyur kuno misalnya, dia mendirikan patung diri mereka sendiri di wilayah taklukan sebagai cara untuk mewakili pendudukan mereka atas tanah tersebut. Begitu dekat hubungan antara gambar dan raja, maka barang siapa yang merusak atau mencerca patung raja dipandang sebagai tindakan pengkhianatan. Dalam pemahaman timur dekat purba, ketika sebuah patung atau selem dirancang untuk menggambarkan dewa, maka roh atau cairan imaterial dewa itu sebenarnya mendiami gambar patung berhala tersebut. Karena itu, mampu menembus substansi fisik dari mana patung itu dibuat. Dan itu menghasilkan kesatuan yang erat antara dewa dengan citranya atau gambarnya. Tujuan utama dari sebuah selem atau patung dewa terletak pada fakta bahwa patung itu adalah tempat di mana dewa itu hadir dan memanifestasikan dirinya. Dengan demikian, kehadiran dewa dan berkahnya dilakukan melalui gambar patung tersebut. Di dalam pepatah Akkadia dikatakan manusia adalah bayangan dewa atau bayangan Allah. Buddha adalah bayangan laki-laki, tapi raja adalah gambar atau selem daripada dewa. Jadi raja merupakan gambar atau selemnya Allah. Orang timur dekat purba percaya bahwa selem membawa sifat esensial dari apa yang direpresentasikannya. Dalam teologi Mesir percaya, dewa itu akan masuk ke dalam selem, ke dalam patung mereka yang terbuat dari batu, kayu, perak, dan emas. Jadi menyembah selem atau patung dewa itu sama dengan menyembah dewa itu sendiri. Dalam pemikiran timur dekat purba, seorang anak akan memiliki selem atau gambar ayahnya. Tapi hanya seorang dewa yang dapat diciptakan menurut selem atau gambar dewa. Yang Anda lihat sebelah kiri, ini adalah prasasti dua bahasa atau dwi bahasa Hadad Yiti, juga dikenal sebagai prasasti bilingual Tel El Fakaria. Adalah prasasti dalam dwi bahasa yang ditemukan pada patung Neo-Assyrian Hadad Yiti, yaitu Raja Gusana dan Sikan, yang ditemukan di Tel Fakaria di Suriah pada akhir tahun 1979. Prasasti tersebut dalam dialek Assyria Akkadia dan Aramaik. Dan dalam prasasti tersebut menyatakan bahwa dewa Hadad, yaitu dewa yang disembah oleh Hadad Yiti, merupakan tuan daripada Raja Hadad Yiti. Jadi antara dewa dengan raja pada waktu itu mempunyai gambar atau bentuk fisik yang sama dan harus disembah. Yang dengan restunya dia memerintah. Prasasti tersebut terutama mengandung kata-kata Aramaik untuk gambar atau selem dan rupa atau kesamaan yaitu demut. Ini adalah prasasti di luar Alkitab dengan menggunakan terminologi yang sama yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 26 tentang selem atau gambar dan demut atau rupa Allah. Oke, sampai jumpa pada part ketiga Imago Dei dan salam.